Wanasip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, sohib-sohibku, kaula muda, kaula sepuh. Iya, gimana kabarnya semuanya, teman-temanku, teman-teman gue dong, biar gaul gitu ya. Oke, semoga gue doain dulu, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, semoga semuanya selalu dilancarkan segala urusannya ya. Dan semoga setiap rezeki yang kita dapat berlimpah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Es. Yang sudah subscribe Bang Es ucapkan terima kasih. Yang baru mampir, terima kasih juga sudah mampir di channel ini. Yang masih merintis, oke, masih seperti biasa kita motoran ya. Kali ini Bang Es mau ajak kalian keliling-keliling Jogja ya. Tepatnya sih keliling ke beberapa titik yang yang wajib gitu dikunjungin oleh wisatawan. Berhubung ini kan akhir tahun nih, ini Bang Es hari ini ngambil video tanggal 23 Desember 2025. Belakangan ini teman-teman, Jogja itu lagi ya lumayan padat ya. Jalanannya mulai rame gitu, orang liburan gitu, karena kan ini juga udah kayaknya sudah masuk liburan anak-anak sekolah gitu ya. Jadinya ya family time, waktunya family time gitu kan. Gimana sih gue ngomongnya? Ya gitulah pokoknya ya, lu pada paham lah ya. Oke, kita kali ini berada di jalan mulai so tahu nih. Teman-teman yang pernah di Jogja, jalan apa ini namanya? Jalan Pramuka, betul. Kita Jalan Pramuka. Bang Es mau ajak kalian nanti ke Jalan Malioboro dulu ya. Kenapa Bang Es ngajakinnya siang-siang? Karena sebenarnya syahdu itu kalau ke Malioboro itu sore-sore malam gitu. Cuman masalahnya karena sudah beberapa tahun terakhir ini kan peraturannya sudah berubah ya. Jadi mulai jam berapa ya? Jam 6 sore ya kalau nggak salah. Nanti teman-teman koreksi kalau Bang Es salah. Jam 6 sore itu jalan ke Malioboro itu ditutup teman-teman. Jadi memang difokuskan untuk pejalan kaki. Mungkin untuk mengurai kemacetan ya. Karena kan jam-jam segitu tuh biasanya ya orang banyak cari hiburan gitu. Apalagi Malioboro gitu kan, yang udah jelas-jelas itu pusat pusat wisata nomor satunya di Jogja lah, mungkin yang nggak pernah sepi istilahnya. Jadi mungkin untuk mengurangi kemacetan, untuk mengurai juga ya, jadi jalannya itu dialihkan ke jalan yang dekat stasiun Tugu itu, dekat Sarkem itu, Jalan Pasar Kembang bukan ya namanya, gue lupa. Itu pokoknya nanti kita lewat sana ya. Ini Bang Es sekarang berada di mana nih? XT Square Umbul Harjo, Jalan Menteri Suparno. Oke. Sebenarnya guys, Bang Es tuh kemarin tuh pas ada waktu libur begini, sempat bikin videonya itu coba bikin malam. Cuman ya karena
ini sih, karena kesalahan Bang Es sendiri sih. Jadi nggak memperhatikan settingan videonya. Begitu nge-shoot nih, udah ngetek video, muter-muter sampai rumah, giliran dibuka sampai rumah kok gelap banget. Lampunya gelap banget, cuma lah gelap banget lah, nggak enak dilihatnya. Makanya Bang Es bikin ulang ini sebenarnya bikin ulang. Harusnya kemarin dicek dulu ya, bikin pas selesai bikin itu sebelum pulang harusnya Bang Es cek dulu videonya udah benar apa belum. Ternyata settingannya masih kurang tepat. Ini Bang Es masih cari-cari lagi sih settingan yang terbaik ya untuk malam hari. Khususnya untuk karena kamera yang Bang Es pakai ini kan pakai DJI Osmo Action 4 ya. Sementara sekarang tuh udah yang 6 kalau nggak salah, DJI Osmo 6. Ya udah cukup ketinggalan sih, tapi ya udahlah, kita manfaatkan apa yang ada ya. Gitu teman-teman. Nah, ini kita jalan sampai di jalan apa sih ini? Kalau Bang Es taunya ini nih Kali Mambu. Ini kan sebenarnya kali nih, di bawah ini nih kayak sungai gitu. Nah, kalau orang Jogja itu kalau nggak salah bilangnya Kali Mambu gitu. Gitu teman-teman. Ini ada kampus apa ya, UST kalau nggak salah, Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan tentunya masih bersama motor tua kesayangannya Bang Es, motor the one and only ya, si Xeon GT ini. Ini walaupun motor tua tapi Bang Es seneng itu ya di jarang jalan. Di jalan jarang. Gue ngomongnya kebalik-balik, kenapa ya? Di jalan tuh kayak jarang gitu teman-teman. Ya ada, cuman nggak yang banyak gitu. Terus motor ini tarikannya masih enak sih. Dia 125 cc tapi apa namanya, motor ini tuh kecil gitu bodinya, walaupun Bang Esnya gede ya, bodinya ramping gitu. Jadi buat slip tuh enak aja kalau di dalam kota. Cuman memang kalau kekurangannya kalau jalan jauh itu agak lumayan ya, kerasa ya diboyok ya, sama dibopong. Mungkin karena Bang Esnya kegemukan sih. Kalau yang posturnya pas-pas aja mungkin enak-enak aja kali ya. Yang posturnya nggak terlalu tinggi kayak Bang Es, nggak terlalu gemuk gitu, yang posturnya ideal lah. Kan itu lebih mantep ya. Terus motor ini kan Bang Es sudah ganti kemarin, di video kemarin tuh Bang Es sudah cerita tangkinya itu Bang Es ganti tangki gambot kalau istilah yang jual tuh. Kapasitasnya katanya bisa sampai 5 liter. Nah, motor ini tuh terkenal apa ya, agak sedikit boros sih. Kalau Bang Es baca-baca itu karena throttle bodinya itu cukup lebar untuk seukuran 125 cc, cukup besar gitu ya. Mungkin karena itu makanya agak sedikit boros. Tapi ya keuntungannya itu tadi, tarikannya jadi lebih responsif gitu. Buat stop and go itu enak aja. Ini motor ini mesinnya juga masih standar. Cuma apa ya? Cuma ya main kirian doang, itu pun nggak banyak kok, cuma bubut puli gitu. Oh, merah guys. Tuh lihat tuh, dari Saiden sampai ke perempatan mana itu? Perempatan Jalan Mataram itu aja udah rame banget itu. Bang Es kelihatan dari sini. Oke. Ini ada hotel jadul juga tuh.
namanya Hotel Willis. Dulu Bang Es waktu pertama kuliah di Jogja nyari hotel, zaman dulu kan belum ada Oyo, Red Doors gitu ya, yang maksudnya yang tempat nginep murah-murah. Bang Es nginepnya di sini dulu. Oke, kita jalan. Nah, ini masuk daerah Bintaran. Nah, ini juga salah satu tempat yang apa sih istilahnya, berkesan, bersejarah, ikonik apa ya. Nah, ini Jembatan Saidan teman-teman. Seperti ini ya. Tuh Jembatan Saidan. Oke, Bang Es mau ngambil ke kanan. Kita bakal masuk ke Jalan Mataram, teman-teman. Lampu merah lagi. Udaranya lumayan panas ya, karena ini tengah hari banget. Ini ini aja jam 11 nih, 10.54. Oke, hijau. Kita gaskan lagi. Ya teman-teman, kita sudah masuk Jalan Mataram. Nah, Jalan Mataram ini teman-teman bersebelahan sama Jalan Malioboro ya. Kalau teman-teman yang belum tahu, Jalan Mataram ini letaknya ada di sisi timur Jalan Malioboro. Jadi mereka bersebelahan gitu. Wah, ini orang nggak tahu aturan nih, ngerokok sambil naik motor. Jangan dicontoh ya guys ya, yang begitu-begitu. Ya walaupun kita perokok itu, tapi juga harus bijaksana lah. Masa di jalan ngerokok? Kalau asap sama abunya ditelan sendiri nggak apa-apa, asap sama abunya dibagi ke orang belakangnya. Kadang-kadang kan kayak gitu kan, ada rontokan bara apinya itu loh yang bahaya teman-teman. Kan kita kan kadang naik motor ya nggak selalu buka tutup helm toh ya. Terus kalau orangnya itu nggak pakai kacamata, kena matanya nggak bisa buta kayak gitu. Dan malah ngomel gue. Oke, lanjut lagi ya. Iya, ini sudah di ujung Jalan Mataram. Waduh. Nah, ini area macet juga ini teman-teman. Oke. Nih parkiran Abu Bakarnya sudah dirobohkan ya bangunannya ya. Nah ini guys, yang Bang Es bilang, oh nih jam 17 sampai jam 22. Jadi jam 5 sore sampai jam 10 malam itu sini ditutup. Bukan jam 6 ya, tadi Bang Es bilang jam 6, salah. Yang bener jam 5 sore sampai jam 10 malam. Nah, seperti ini teman-teman suasana Malioboro ya. Ya nggak terlalu ramai sih ini. Mungkin karena ini weekday juga ya. Tapi nggak ngaruh sih, ini udah musim liburan ini. Mungkin orang-orang pada males kalau siang-siang ke Malioboro ya.
karena kan yo panas gitu. Mungkin mereka masih cari opsi-opsi yang ke tempat wisata yang jauh-jauh gitu kan, karena daerah kayak daerah Kaliurang atau daerah Parangtritis itu kan banyak tempat wisata ya Mas. Terus sekarang ada lagi di arah-arah ke barat itu daerah Nanggulan, Kulon Progo itu kan juga sekarang banyak ya tempat wisata gitu. Karena kalau ke Malioboro kayaknya lebih baik sore apa malam gitu deh kalau kalian, apalagi kalau kalian nginepnya di area Malioboro sini kan lebih deket ya, jalan kaki juga enak buat merenung gitu, enak di Malioboro ini teman-teman. Apalagi malam-malam gitu sambil minum kopi keliling gitu loh teman-teman. Ini Bang Es nih kayak gini, ngomong-ngomong kayak gini pengalaman apa ya? Nah ini Mall Malioboro teman-teman, seperti ini wajahnya sekarang. Ya sedikit banyak ya ada perubahan wajah Malioboro ya teman-teman ya. Tapi ya tetap romantisme Malioboro ini nggak bisa hilang sih dengan tempat-tempat duduk di pinggir-pinggir kayak gini nih, udah Malioboro banget lah inilah. Cuman bedanya kan semenjak pedagang kaki limanya direlokasi di tempat yang lebih baik, di mana ya, Teras Malioboro kalau nggak salah namanya. Itu Malioboro jadi kelihatan lebih lega aja, lebih lega. Terus yang tempat jualan oleh-oleh kayak kaos-kaos gitu juga lebih tertata lah, pokoknya sekarang lebih baik. Ini makin cakep ya teman-teman ya Malioboro. Ini adalah bukan salah satu sih, pasti semua orang yang ke Jogja itu pengen tahu, apalagi baru pertama kali, mana sih yang namanya Jalan Malioboro itu. Nah ini teman-teman kalau baru pertama kali ke Jogja dan ke Malioboro, mesti ngerasain jalan kaki dari ujung jalan Bang Es tadi sampai ke titik 0 km. Ini karena kan berakhirnya Jalan Malioboro ini sampai di titik 0 kilometernya kota Jogja gitu teman-teman. Nah Ketandan nih, ini Ketandan Kulon nih, daerah Pecinan kalau orang bilang ya, Pecinan. Biasanya kalau pas Imlek gitu-gitu atau Cap Gomeh gitu suka ada acara kayak gitu di sana, acara-acara gitu. Terus kuliner khas saudara-saudara suku Tionghoa gitu ya. Ini Hamzah Batik nih, dulu namanya Merota Batik kalau nggak salah, sekarang Hamzah Batik. Seperti ini teman-teman. Nah sebelah kanan kita ini adalah dulu Istana Negara ya. Udah pada tahu lah, kanan Istana Negara ini, yang kiri itu ini Benteng Frederiksburg. Nah gitulah pokoknya, baca sendiri ya. Tibalah kita di titik 0 km teman-teman. Waduh, iya mau kemana dia nih? Ambil kanan aja ya. Nah ini adalah titik 0 kilometernya Jogja teman-teman. Seperti ini kondisinya saat ini, cukup padat ya kendaraannya ya. Nah ini BNI yang legendaris nih, itu biasanya buat background foto orang-orang ya kalau lagi di titik 0. Nah terus Bang Es habis ini bakal ke
Mana ya enaknya ya? Oh ini aja, kita lewat tempat beli bakpia. Kalau kalian di Jogja, tempat beli bakpia itu yang terdekat dari Malioboro itu ada di sini teman-teman. Nah, ini kita belok kanan ya dari 0 km. Sebenarnya kalian lewat yang samping Hamzahbati itu ada jalan tadi. Nah ini Jalan Bayangkara namanya. Ingatin ya, Jalan Bayangkara. Nah kalau yang lewat apa namanya Hamzahbati ke kanan itu juga bisa teman-teman. Nanti kalian tembusnya juga di sini. Itu ngelewatin Polresta Yogyakarta kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini deh tembusannya nih, jalan ini nih. Iya betul, jalan itu tadi. Nah di sini banyak apa namanya, banyak pusat oleh-oleh teman-teman. Yang salah satu yang terdekat dari Malioboro ya. Itu ada nih bakpia, ada bakpia Tugu Jogja, bakpiaku, terus bakpia Patok 25, apa nih Kurnia Sari, terus itu ada juga Juara 1. Kalau Bang sih suka apa ya, sukanya kalau bakpia itu yang original sih, yang maksudnya kacang hijau gitu, itu paling the best gitu. Gak tahu kalau teman-teman mungkin ada kesukaan bakpia rasa tertentu atau merek tertentu ya, silakan kalian tuliskan kolom komentar. Menurut kalian bakpia terenak di Jogja itu yang apa? Oke, kita di sini bakal ambil ke Bang Es mau potong jalur aja. Karena kalau lurus itu kan apa namanya? Stasiun Tugu ya teman-teman. Apa mau lihat stasiun Tugu juga nggak apa-apa deh. Sekalian Bang Es tunjukin stasiun Tugu. Ini tapi pintu selatan ya. Dekat pintu selatan. Biasanya rame sih. Karena udah wayahnya orang berlibur gitu ya, orang liburan. Dan Jogja ini biasanya menjadi salah satu kota tujuan para wisatawan ya, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Oke teman-teman, kita ke mana ini? Kiri ding. Nah ini depan ini mentok nih udah ini teman-teman, apa stasiun Tugu ini. Sebelah sana sih, sebelah kanan sana itu ininya, pintu keluarnya. Nah ini parkiran gitulah. Ini area rame kalau di sini. Rame orang nganter, orang jemput, terus taksi karena kan ya namanya stasiun ya. ...24 jam selalu rame. Oke, setelah dari Jalan Bayangkara tadi kita lihat beberapa tempat-tempat ini jual apa makanan ya, oleh-oleh ya. Terus kita lewat apa namanya, jalan apa ini, Jelaganan, jalan apa tuh ini, Jelagran. Jelagran guys. Bang Es ini udah pakai kacamata, bacanya masalah. Aduh. Oke ya, kita jalan lagi. Muter-muter aja pokoknya. Kalian biar apa namanya, sampai bosen pokoknya nonton Bang Es muter-muter Jogja ini kali ini. Dan salah satu alasan Bang Es kenapa kontennya kok di Jogja aja sih, ya masalahnya karena waktu sih yang jelas. Karena biasanya kalau akhir tahun begini tuh Bang Es malah ya alhamdulillah sih dapat pekerjaannya agak banyak gitu.
Makanya ya udahlah, ini mumpung slow jadi nyempetin waktu. Ini jalan Lejen Suprapto. Nah ini Lejen Suprapto. Nah jalan ini kalau Bang Esi apa ya, mengenalnya dengan jalan 1000 polisi tidur. Ada jalan dikit polisi tidur dan itu lumayan bumpy ya dia. Wah, bahasanya anak otomotif banget, kayak ngerti-ngerti yo. Nih tuh lagi kan banyak ininya, apa namanya, polisi tidurnya lumayan banyak sini. Mungkin karena orang-orang suka pada ngawur ya kali ya, suka pada kebut-kebutan gitu. Padahal ini kan daerah yang cukup padat juga ya, cukup padat penduduk gitu maksudnya. Nah, habis ini kita mau ke mana ya enaknya ya? Aduh. Oh. Ini ke tempat wisata wajib kalau orang ke Jogja. Salah satunya ini, yang kedua nanti ada apa ya? Nah, nanti kalian lihat lah, Bang Es rahasiakan dulu lah. Biar jangan di skip nontonnya. Bikinnya udah panas-panasan kayak gini sampai iteng gue. Jangan di skip ya. Kita nikmati perjalanannya. Ini beberapa hotel nih. Ini yang hotel-hotel yang dekat Malioboro ya. Bang Es tidak mempromosikan ya. Silakan kalian pilih sendiri lah. Karena kan Bang Es nggak dibayar buat promosi. Kalau dibayar ya bisa kali ya. Mudah-mudahan ada termasuk gitu. Amin. Terus nanti enak harapan. Nah, kita sudah sampai di rooftop Ngabean. Nah, ini nih. Sebenarnya tempat parkir juga, parkir bis. Ini Ngabean ya. Nah, ini sebenarnya keluar jalan tadi teman-teman. Yang tadi kita belok kanan itu loh. Jalan Bayangkari tadi. Nah, Bang Es mau ngelewatin ini aja deh. Ngelewatin mana namanya? Ngelewatin si Taman Sari dulu. Wah, ini tempat kedua ya. Tempat kedua wisata Jogja yang wajib dikunjungi untuk orang-orang yang baru pertama kali ke Jogja. Wisata Taman Sari guys namanya. Kalau tidak salah lo ya. Nanti kalau salah mohon maaf sebelumnya dan tolong dikoreksi. Kalau nggak salah, Taman Sari itu dulu digunakan raja-raja Mataram untuk mandi, untuk membasuh diri atau untuk menenangkan pikiran mungkin ya, untuk memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu, mungkin kayak apa sih, bermeditasi lah, meditasinya itu mungkin di sini ya. Nah, ini kita belok kanan. Sebentar. Kita belok kanan ya teman-teman ya. Tuh lihat tuh, macet kan. Cuman kalau nanti teman-teman penasaran, kalian kan bisa ini ya, di Taman Sari itu juga ada apa, guide-nya. Jadi kalian bisa pakai guide untuk mendapatkan informasi tentang sejarah tempat tersebut. Jadi lebih jelas, lebih akurat, karena biasanya apa namanya, guide-nya itu juga resmi dari keraton kayaknya ya. Nah itu kalau teman-teman lihat, wah pasti belum kelihatan sih dari sini karena lensanya settingan kamera Bang Es ini ultra wide, jadi pasti belum kelihatan. Nanti kalau udah agak deket nanti pasti kelihatan sisa-sisa bangunannya, temboknya yang masih berdiri ya.
Nah ini teman-teman, bangunannya ya kelihatan sedikit lah ya. Itu ada tulisannya Pasar Ngasem. Nah Pasar Ngasem ini juga teman-teman, FYI kalau teman-teman belum tahu, itu biasanya kalau ini sebenarnya pasar tradisional ya dulunya ya. Cuman sekarang tuh kayak lagi trennya di Jogja itu sarapan pagi gitu teman-teman. Jadi ya pasar tradisionalnya ada, tapi di sebelah agak ke belakang itu ada tempat ini, tempat jual sarapan unik-unik, makanannya makanan apa ya? Makanan tradisional lah. Kurang lebih kayak gitu, makanan tradisional. Jadi unik-unik lah pokoknya rasanya. Jadi buat teman-teman mungkin yang dari luar kota itu bisa masuk rekomendasi tempat sarapan di Jogja ya. Nah ini teman-teman, pintu masuknya itu ada di depan situ. Jadi sebenarnya kalau dari Pasar Ngasem itu nggak bisa ya. Kayaknya udah dikunci. Kalau dulu sih masih bisa. Cuman sekarang kayaknya berpusatnya di sini teman-teman. Nah itu yang ada kendaraan masuk tuh, ada bis shuttle masuk ini. Nah ini kampung wisata Taman Sari, masuknya dari sini teman-teman. Itu langsung ke kayak ada kolam gitu, dua kolam apa berapa ya lupa. Nah itu kalau informasi yang Bang Es cari itu harga tiketnya untuk wisatawan lokal itu hanya dikenakan 15.000 per orang. Sementara untuk wisatawan mancanegara, wisatawan asing gitu, itu dikenakan berapa? 25.000 per orang. Nah untuk anak-anak, kalau nggak salah nih ya, nanti tolong dikoreksi kalau Bang salah, 0 sampai 2 tahun itu masih free gitu. Gitu teman-teman. Nah setelah tadi lewat itu Taman Sari, kita jedul Dengdong. Ada yang tahu ini? Dua Beringin itu ya, ini adalah alun-alun kidul atau Alkid yang apa namanya terkenal dengan Dua Beringin itu, yang matanya ditutup terus suruh jalan, kalau bisa ngelewatin katanya cita-citanya tercapai, mitosnya seperti itu. Nah ini kalau siang kayak gini tak puterin sekali ya, biar tahu suasananya. Kalau malam kan wah masya Allah rame banget. Terus apa namanya, banyak ini kalau di sini nih kalau malam tuh odong-odong itu, jadi anak-anak kecil seneng. Nggak anak kecil doang sih, yang udah pada bangkotan juga naik odong-odong pada biasanya seneng, sama pacare gitu naik odong-odong. Ini Bang Es puterin ya, biar inilah, biar tahu kalau siang tuh gimana sih ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini udah miliknya keraton ya, yang bangunan sini. Ya ini juga sih punya keraton, maksudnya apa ya, pintu paling belakang keraton ini kalau nggak salah. Namanya Sasono Hinggil. Sasono Hinggil. Nah, kalau di Jogja itu karena sistemnya masih kerajaan, jadi ada aturan kalau raja atau Sri Sultan itu tidak boleh lewat belakang keraton tuh nggak boleh. Itu dari zaman dulu ya. Jadi raja itu akan lewat belakang atau lewat Sasono Hinggil itu ketika akan dimakamkan. Jadi ketika raja wafat baru boleh lewat belakang keraton, gitulah intinya. Oke teman-teman, kita kemana lagi ya? Udah pada bosan belum nih? Kayaknya nggak afdol kalau
alun-alun selatan doang, sementara alun-alun utara nggak kita ini ya, nggak kita bahas ya. Aduh. Oke, kita ke ini dulu deh, kita lewatin alun-alun utara. Lewat alun-alun utara. Nah, kalau teman-teman yang sudah lama banget nggak ke Jogja, itu alun-alun utara itu sekarang apa ya, banyak perubahan sih menurut Bang Es. Kalau dulu kan mungkin yang pernah ngalamin di alun-alun utara pernah dipakai, ya bukan pernah sih, bahkan mungkin sering ya dipakai untuk acara sekatenan gitu. Sekatenan tuh jadi ada apa sih, kayak pasar malam gitu, ada wahana-wahana gitu loh, kayak zaman dulu itu. Kalau di Jogja istilahnya sekatenan, sekaten. Oke, ini kita lewat Wijilan ya, ini ya kalau nggak salah ya namanya ya. Wijilan bukan sih, Wijilan kok ini. Nah ini teman-teman, kalau dari Malioboro terus alun-alun selatan, alun utara, Taman Sari itu, ini salah satu tempat apa pusatnya gudeg-gudeg ya, gudeg Yujum nih paling apa ya, salah satu yang terkenal juga ya. Kalau Bang sih kurang paham sih, ini gudeg-gudeg lain juga banyak kok ini, enak-enak pastinya. Ya iyalah, kalau namanya makanan dijual itu ya pasti enak-enak lah. Masa makanan nggak enak dijual, kan nggak mungkin. Nah ini kita memasuki alun-alun utara dari sisi timur teman-teman. Bang Es belokin ke kiri dulu ya. Tuh sekarang full pasir, nggak ada tandurannya, jadi kayak gersang aja gitu. Nah ini teman-teman, ini kalau malam itu tempat nongkrong, ini full tempat nongkrong. Biasanya ada live musiknya juga. Nih pendopo lawas nih, ada live musik itu banyak di sini. Nah ini karena mentok sini Bang Es putar balik ya. Nah, ini area masuk parkir keraton, itu bisa lewat sini, bisa lewat pintu mana nih namanya, pintu timur ataupun sisi yang sebelah barat sana teman-teman. Barat sana itu nanti tembusnya yang kita tadi ke Taman Sari itu loh, jalan ke Taman Sari tadi bisa tembus itu. Jadi kalau misalkan kalian backpackeran jalan kaki itu menurut Bang Es ya nggak jauh lah. Kalau untuk ukuran orang yang backpackeran tuh jalan Malioboro terus ke Taman Sari, ke alun-alun, itu masih relatif dekat lah. Nah untuk keraton ini kayaknya harganya sama kurang lebih ya, sama yang Taman Sari ya. Itu untuk wisatawan lokal itu dikenakan 15.000 per orang. Kalau mancanegara 25.000 per orang. Ini kalau belum ada kenaikan ya, atau update terbaru ya. Yang Bang Es tahu dari informasi yang Bang Es dapat terakhir itu sekitar segitu. Kayak gini. Wah ini kalau sebenarnya kalau jadi rumput semua gitu keren sih ini. Ya barangkali bakal ditanemin rumput ya, jadi cakep hijau gitu. Nah ini salah satu parkir wisatanya apa namanya, ke keraton ya. Bang Es jujur ya teman-teman, masuknya ke sana. Bang Es jujur selama di Jogja ini ya di Jogja udah berapa tahun, 13 tahun. Masuk keraton tuh baru 1 kali seumur hidup.
Itu pun karena nganterin temen. Atau kemana lagi ya? Balik aja lah, putar balik aja. Ini terlalu rame. Kita putar balik. Nah ini udah tempat berapa tadi? Pertama Malioboro ya. Yang kedua tadi pusat oleh-oleh terdekat tadi ada di Jalan Bayangkara. Yang ketiga itu Taman Sari. Yang keempat alun-alun kidul. Yang kelima itu ini apa namanya, alun-alun utara, lor ya. Kalau yang kidul tadi selatan ya sebenarnya. Bagi lulu pada yang kagak tahu artinya ya. Alun-alun selatan ini alun-alun utara. Udah berapa berarti? 6 ya, 6. Nah kita bakal lewat ke tempat terakhir nih. Ah ini Jogja lagi ada ini nih, lagi mulai rame apa namanya ini, ojek tuk-tuk, bajai gitu. Panas banget ya. Insya Allah panasnya. Nanti kita lewatin deh. Ini abis ini Bang Es mau lewatin teman-teman ke itu, ke apa namanya, ke Taman Pintar ya. Tadi ada Taman Sari, yang ini Taman Pintar. Taman Pintarnya satu komplek sama Malioboro. Nah depan kita nih Jalan Malioboro teman-teman. 0,0 km. Nah ini Monumen Serangan Umum 11 Maret. 1 Maret apa 11 Maret ya? 1 Maret kayaknya. Lupa Bang Esjan. Nah, sebelah kanan kita ada Bank Indonesia ya. Tuh. Tapi depannya dipakai parkir bis-bis ya. Dan bis-bis pasti parkirnya pada di sini. Yang terdekat salah satunya di sini soalnya teman-teman. Untuk parkiran bis. Nah, ini parkiran untuk Benteng kayaknya ya. Wisata Benteng Fredebroek. Nah ini Taman Pintar teman-teman nih. Ini ada di sebelah kiri nih, gue tunjukin nih. Itu pusat apa ya, kayak tempat apa, wisata edukasi anak sih, lebih ke situ sih. Jadi kalau teman-teman bawa anak gitu, atau bawa ponakan, bawa adik gitu yang masih kecil gitu ya, SMP, SMA juga oke kok. Dulu Bang Es waktu pertama ke situ SMA kayaknya. Yang Bang Es inget tuh lihat apa ya, kayak apa namanya, miniatur apa sih istilahnya. Jadi dia kayak miniatur gitu, terus ngejelasin gimana bisa terjadinya tsunami gitu. Ada airnya, dia ada daratannya gitu-gitulah. Ya nanti Bang Es jelasin apa, kasih deskripsinya aja lah beberapa tempat wisata yang tadi kita lewatin ya. Walaupun Bang Es nggak jelaskan secara detail, tapi ya seperti inilah wajah Yogyakarta di akhir tahun 2025 dengan segala keberagamannya ya. Banyak wisatawan kalau akhir tahun, terus jalannya juga padat. Jadi kalau yang memang tinggal di Jogja, bekerja di Jogja ya spending waktunya harus lebih baik lagi supaya nggak mengganggu pekerjaan, ya nggak telat begitu ya. Nah kita sudah lewat Saidan lagi, artinya perjalanan kita selesai dulu ya teman-teman sampai di sini. Itu tadi sedikit
apa namanya, cuplikan sedikit apa ya, informasi mungkin ya, semoga menambah informasi buat teman-teman tentang kondisi Jogja di akhir tahun 2025. Semoga di tahun depan sih kita bisa lebih baik lagi ya dalam manajemen waktu, keuangan, terus lebih baik lagi lah dalam segala hal lah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ikhtiar kita berbuah hasil yang sesuai yang kita inginkan, berlimpah keberkahan untuk kita dan keluarga ya teman-teman. Mungkin itu aja sih kali ya dari Bang Es untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teman-teman tolong tinggalkan apa namanya jejak kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini silakan di like dan di subscribe, juga hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Bang Es. Bang Es ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga menjadi manfaat ya videonya, dan semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Es akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.